Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada topik ini, kita akan bahas satu topik dengan judul menarik nih, ada 19 banner besar di saham kecil yang cukup murah dan bagus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil yang sangat jarang dibedah kualitas laporan keuangannya. Saham ini bergerak di sektor energi, lebih tepatnya di oil, gas, dan coal. Ada satu hal di luar kebiasaan. Pemegang saham ini ada sekitar 19 orang atau perusahaan. Perusahaan ini juga mencetak kenaikan laba yang sangat signifikan di tahun 2021. Meski begitu, valuasinya masih wajar. Selain itu, mereka rajin membagi dividen setidaknya dalam 2 tahun terakhir. Sekarang Mimin mau bahas laporan keuangan triwulan 3 saham ini. Berhubung laporan keuangannya sudah terbit, mari kita lihat perkembangannya. Oh iya, di akhir video, Mimin akan beri kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai habis ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum beli saham dan disclaimer on. Pertama, aset. TB mempunyai aset 939 miliar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 834 miliar. Artinya, aset perusahaan naik 105 miliar atau 12,59%. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset itu, perusahaan punya aset tetap sebanyak 675 miliar. Artinya, 71,88% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun minus 35 miliar atau 4,93%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total aset ini, perusahaan punya kas dan setara kas 176 miliar. Artinya, 18,74% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 131 miliar atau 291%. Kedua, liabilitas. TB punya liabilitas 177 miliar sampai triwulan ini. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 178 miliar. Artinya, hutang perusahaan turun 1 miliar atau 0,56%. Nah, dari total ini, perusahaan punya utang bank jangka panjang sebanyak 55 miliar. Artinya, 31,07% hutang perusahaan berada dalam bentuk hutang bank jangka panjang. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 32 miliar atau 36,78%. Selain hutang bank jangka panjang, ada juga hutang bank jangka pendek. Dari total liabilitas, perusahaan punya hutang bank jangka pendek sebanyak 42 miliar. Artinya, 23,73% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 4 miliar atau 10,53%. Ketiga, ekuitas. TB punya ekuitas 756 miliar di triwulan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 650 miliar, artinya ekuitas perusahaan naik 106 miliar atau 16,31%. Dari total ekuitas tersebut, perusahaan punya saldo laba yang belum digunakan sebanyak 349 miliar. Artinya, 46% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 106 miliar atau 43,62%. Keempat, pendapatan. TB punya pendapatan sebanyak 289 miliar sampai triwulan ini. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 141 miliar. Artinya, pendapatan perusahaan naik 148 miliar atau 104,96%. Kelima, biaya pokok pendapatan. TB punya biaya pokok pendapatan sebanyak 134 miliar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 124 miliar. Artinya, pos ini naik 10 miliar atau 8,06% dalam 1 tahun. Keenam, laba. TB mampu menghasilkan laba sebanyak 106 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka minus 12,84 miliar, artinya laba perusahaan naik 118,99 miliar atau 926% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. TB punya ROE 18,71% dengan NPM 36,69%.
Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 23,47%. TB punya rasio keuangan yang sangat baik. Hal itu karena terjadi kenaikan laba yang luar biasa di tahun ini. Dari yang awalnya rugi, tiba-tiba langsung naik menjadi 160 miliar. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 6,40 kali dan PBV 1,20 kali. Valuasi saham ini bisa dikatakan rendah, apalagi dari price earning ratio-nya. Tapi harus diingat bahwa hal itu karena laba yang naik signifikan. Nah, pertanyaannya, apakah hal itu bisa dipertahankan dalam jangka panjang? Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena ada peningkatan saldo kas. 2. Liabilitas tumbuh signifikan karena hutang bank yang bertambah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, kenaikan ekuitas berasal dari saldo laba yang belum digunakan. Keempat, laba naik luar biasa karena pendapatan yang tumbuh besar. Tapi, Mimin pribadi bertanya-tanya di poin ini. Kenapa bisa pendapatannya naik 104%, tapi biaya pokoknya hanya naik 8%? Apakah hal ini wajar? Kelima, rasio keuangan. Rasio keuangan terlihat bagus baik dari sisi ROE, NPM, dan DER. Keenam, valuasi saham ini masih cukup wajar, apalagi melihat angka PER yang hanya 6 kali. Demikian analisa singkat saham TB berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang Mimin. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Dengan keadilan, seorang raja menenangkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Thank you.